Ini pakai handphone Erwin gede banget. Handphone Biasanya pakai handphone gua. 20 juta. Oh iya, handphone Enggak 20 deh, juta. 18 juta. 18 juta. Ya, Itu masih ada sisa buat biaya nikah. banyak lah. Amin. Amin, amin, amin. Karena Erwin bentar lagi akan menikah dengan Agatha Cendana. Menikah. Menikah. Udah yakin, Win? Yakin lah 100%. 100%. Apa yang bikin lu yakin sama Cenda? Lu nggak pegel megang gitu kan? Apa yang bikin lu yakin sama Cenda? Apanya? Kan udah jalan lama juga, emang udah 4 tahunan. Iya, banyak orang yang udah bertahun-tahun tapi nggak yakin-yakin. Yakin gimana nih maksudnya? Nggak Yakin paham. bahwa dia tuh satu-satunya, bahwa dia tuh adalah orang yang tepat buat jadi istri gua, jadi ibu dari anak gua. Apa yang bikin? Ya selama jalan selama 4 tahun ini ya nyaman-nyaman aja, maksudnya komunikasi oke. Ya walaupun kadang nggak oke juga sih, kadang kan ya wajar lah dalam satu bulan. Iya. Gua kadang ada momen males WhatsAppan gitu kontekan, karena kan nggak tiap hari ketemu juga gitu. Dianya marah soal itu. Enggak juga, enggak juga sih, kadang dia juga balas lama itu, jadi biasa aja karena kan dia kerja. Terus kadang nongkrong sama anak-anak deret kan, kadang nggak megang HP. Tuh kan pegel kan lu. Ya terus. Ya udah, gue juga kadang ya di kantor tiap hari kadang nulis, kadang ngegame gitu, kadang nongkrong sama anak-anak, jadi ya udahlah, sama-sama paham lah gitu. Sama-sama paham. Dan apa? Dan yang bikin ya udahlah nikah itu apa? Kayaknya kan ini kan sempet ditentang hubungan ini. Oh pernah ditentang. Ini baru disetujui, makanya baru nikah. Kan gue mah pengen nikah mah dari kapan tahun yuk. Dari pertama kali ketemu udah pengen langsung nikah? Enggak juga, kayak kan gue kenalan 2018. Ya jadian. Udah pengen nikah tuh dari guanya mah di 2019-2020 pengen nikah guanya. Cuma kan ditentang. Ditentang karena? Beda agama. Bukan cuma beda agama, beda ras juga. Bukannya Cenda juga sama ya? Nyokapnya Cenda? Enggak. Apa? Satu ras sama lu kan? Enggak. Oh enggak? Enggak. Cenda rasnya? Jawa. Lu? Ganti. Beda agamanya, Cenda kan Katolik. Katolik, gua di KTP Buddha. Buddha, padahal agama aslinya Tao. Tahu. Dan akhirnya lu meyakinkan orang tua untuk dari 4 tahun ini gimana caranya? Sebenarnya nggak meyakinkan, intinya mah nyokap kan udah dari kapan tahu, dari awal-awal jadian malah nyuruh putus. Oh dari awal jadi menyuruh putus? Iya dari awal malah udah putusin aja, ngapain sih. Nah cuma gue juga nggak meyakinkan, lebih ke sama-sama keras kepala aja, sama-sama nunggu aja siapa yang kuat nih. Akhirnya nyala. Nyokap yang ngalah gitu. Oke. Tapi gue udah ngasih waktu ke sama Cenda, intinya kalau sampai tahun ini, sampai akhir tahun ini kita nggak direstuin, ya udah emang nggak bisa bareng. Waduh, sedih nggak tuh kalau misalnya bulan nggak kejadian? Ya untungnya enggak. Akhirnya sampai ya. Iya intinya karena udah kemakan umur juga gue, Pak Yud, kan gue udah 33, bentar lagi 34. Oh iya. Tapi jadi nyokap kayak oh ya udahlah gitu. Tapi kalau umur Cina berapa lu? Lebih tua setahun. Lebih tua. Jadi umur Cina tuh dihitungnya dari kandungan ya? Dari kandungan udah dihitung 1 tahun. Jadi 34 gue udah sebenarnya. 34 hitungan Cina menikah. Dan waktu itu tunangan ke Blitar. Tunangan lu ke Blitar. Tunangan ke Blitar sekeluarga. Awalnya tuh kan di bulan Januari atau Februari gitu. Nyokap sebenarnya nggak dari tahun ini juga sih, dari tahun lalu tuh nyokap tuh di tahap kayak gini loh, kayak dia nelpon tuh kayak, lu yakin Win sama dia kayak gitu. Iya mah yakin. Masih enggak ya Win, cari yang Cina lah gitu katanya. Udah kayak gitu-gitu terus ya. Nah tapi yang kadang yang bikin lucu tuh kadang ada di momen nyokap tuh ngomong kayak, lu yakin sama dia, tinggalin lah, cari yang lain gitu. Terus pas mau nutup telepon, lu tuh jangan pelit-pelit sama cewek lu, dia mau beli apa beliin, lu jangan pelit.
Tapi kayak masih setengah-setengah gitu loh, kayak kalau bisa cari yang lain Win. Tapi ntar ujung-ujungnya gimana cendanya? Dia kerja apa, gimana orangnya gitu-gitu, ada nanya-nanyanya. Sampai akhirnya Februari apa Januari tahun ini nyokap ngomong katanya, ya udah mama bisa nih lebaran kosong, kan nyokap kan jaga toko, cuma bisanya keluar toko tuh pas lebaran doang. Jadi mama bisa nih lebaran kalau mau ketemu orang tua Cenda katanya. Lah oke nih berarti. Oh ya udah lamaran. Beli cincin, beli barang-barang lamaran, Seserahan ya. seserahan, udah deh berangkat sekeluarga 2 mobil. Nah, nyokap lu datang ke Jakarta emang dia di mana? Prabu Muli, Palembang. Palembang. Oh. Prabu Muli. Beda ya? 2 jam lagi dari Palembang. Oh, berarti lu keluarga lu emang liburan ke sini dari Prabu Muli atau emang apa? Enggak, emang niat buat lamaran, udah ngatur segala macam, bikin acaranya. Oh. Senang tuh perasaan lu. Ya, Apa tuh perasaan? Kalau lu bisa menggambarkan perasaan lu saat itu, apa perasaan lu? ya lega aja akhirnya disetujui gitu. Pakai senyum nggak? Senyum ya. Kayak gitu akhirnya disetujui, berangkat sekeluarga, ada kakak gua, ada sepupu gua ngikut satu karena buat gantian nyetir. Itu mendadak apa enggak? Apa? Ngomong ke Cenda bahwa mau lamaran ya? Enggak, kan dari Februari. Oh, dari Januari apa Februari itu udah ada omongan. Jadi ada sebulan lebih, enggak 2 bulan lah kita ada ya nyari seserahan, nyari cincin, ngukur cincin. Oh, udah ada jalan situ. Iya, jadi kan lebaran April ya. Ya, April. April akhir kan? Ya udah. Masih ada 2 bulan lah setelah itu berarti ya. Jadi berangkat udah beres semua di sana. Di sana udah beres semua, tinggal langsung Tinggal lamaran, ngobrol. Itu juga gue juga bingung kan, gue juga nggak banyak ngomong lah orangnya intinya. Di sana tuh ya sempat awkward juga, bingung mau ngapain gitu. Jadi ya udah duduk bareng, udah tuh diam bentar. Yang ngomong siapa akhirnya? Akhirnya gua. Tetap boleh. Tapi ya cuma 2-3 kalimat doang paling. Jadi intinya om tante, saya kesini sama keluarga saya. Ini mama, ini papa, ini koko, ini Cece, kakak perempuan, ini sepupu saya. 2 mobil itu berarti? 2 mobil. Terus? Karena ada anak kecil. Ini sepupu saya. Tujuan saya sama keluarga saya kesini adalah untuk yang menunjukkan keseriusan dengan anak om dan tante Cenda gitulah intinya. Laki banget. Udah habis itu bapaknya Cenda ngobrol ini, udah deh. Habis itu gue tinggal ke depan Ngerokok. karena Arif sama Wongso dateng. Oh iya benar. Nyusul. Arif ngomong soal datang. Iya. Nyusul. Nah itu capek banget tapi ke Blitar tapi ternyata. Oh, iya, karena ini juga pas lebaran jalanan macet. Oh iya. Dan baliknya gue kena arus balik. Keluarga lu gitu aman aja? Apa capek juga di jalan? Ya parah Pak, gue berangkat dari Malang ya, dari Malang tangga jam 3 sore. Nyampenya jam 5 sore besokannya. 26 jam berarti ya. Iya, 26 jam. Gak nyampe jam 5 sore. Ya 24-25 jam lah. Itu non-stop tuh. Cuma berhenti. Lu yang nyetir terus? Nyetir terus. Oh, bertanggung jawab. Gue sempet gantian sekali doang, paling sekali 2 kali lah. Gua tuh pernah nanya sama Cenda apa yang bikin Cenda tuh jatuh cinta sama Erwin. Katanya Erwin tuh orangnya bertanggung jawab banget. Katanya. Bertanggung jawab apa nih? Bertanggung jawab banget, kayak misal dan bisa diandelin. Jadi kayak waktu itu siapa gitu yang meninggal keluarga lo yang di sini nih. Terus yang lebih banyak gerak sana sini itu Erwin, padahal bukan harus Erwin. Itu kayak Erwin tuh bertanggung jawab banget gitu. Keren gitu untuk jadi bapak rumah tangga. Amin. Ya itu intinya mah kalau soal nikah ini kebanyakan Cenda semua tapi yang ngurus. Cenda semua yang ngurus. Gue yang bagian nyari duit aja. Karena gue nggak mau ribet. Tapi sempet asli puyeng banget. Nggak tahu ya, mungkin faktor orang tua Pak Yud ribetnya tuh. Kok masih ribet aja orang tua? Kan udah. Lah kan orang tua kan ada gengsi. Oh, oke. Iya,
kayak gaun gimana, Ah, dekor. Kalau dekor sih Cendas yang pengen. dekor. Mulai relate banget tuh materi JKT. Gue bilang ini anjing relate gue banget. Dulu cuma ketawa-tawa aja, sekarang bangsat ngerasain. Karena banyak yang kayak Cenda oke nih, lempar ke gue kasih berapa pilihan, kita tentuin udah satu nih, lempar ke nyokap gue dulu, nyokap gue tuh Tetap ke ribet, approvalnya tetap di nyokap lu. jadi kalau nyokap, kan ini kan nikah kan pakai budget sendiri gua, intinya enggak yang sama sekali dari orang tua, jadi sebisa mungkin enggak yang terlalu mewah gitu, menengah lah gitu, enggak yang jelek banget tapi enggak yang wah banget gitu. Karena ngerasain susahnya nyari yang gitu ya. Iya pasti susah banget nyari duit anjir. Nah jadinya ya itu kendala nyokap tuh sering marah-marah kayak lu nyari yang murah-murah mentang-mentang mau pakai duit sendiri. Maksudnya dia mau bantuin, ya udah pakai duit gua dulu aja, pakai duit gua aja, nggak apa-apa gua keluar duit buat lu. Nah cuma guanya yang kayak tar dulu ini kan yang nikah gua, biarin gua aja yang keluar duit. Tapi ya disesuaiin sama kemampuan gua gitu, jangan dipaksain. Paling bikin lu kaget apaan yang minta? Gaun. Kan gaun menurut lu berapa standar sewa? Kan sewa kan, kan berapa? Di bawah 5 juta lah. Di bawah 5 juta. Lu nyewa nggak bikin? Nyewa berapa? Lu diketawain nyokap gua lu 5 juta. Di atas 10. Dimaki-maki, di atas 10 aja masih dibilang murah. Anjir. Tapi nyewa itu. Nyewa 16 juta Pak. Kenapa nggak bikin? Bikin buat apa? Ya 16 juta mending bikin lah. Bikin lebih mahal Pak. Enggak. Di atas itu. Ucup Ya, bilang nggak sih pasti gitu? kan baik mikir desain, bahan-bahannya segala macam. Nah ini udah ada, pilih nih. Cewek cowok itu 16 juta. Cewek tok. 16 juta. Tapi diskon jadi 13. Cuma kan tetap aja belasan. Iya. Nah, gue kasih fotonya ke nyokap gue, Ma ini nih. Bahannya gaun. apa? Ya kayak gaun pengantin orang Cina gimana sih yang bawahnya lebar banget gitu. Yang syarat-syarat itu. Iya. Cuma nggak yang terlalu lebar banget gitu. Terus nyokap, berapa sewa ini? 16 juta, mama kurang suka modelnya. Tuh kan lu. Gara-gara mau pakai duit sendiri nyari yang murah-murah katanya. Anjir 16 juta mah gue bilang. Masih bilang murah. 16 juta masih dibilang murah. Gue kaget aja maksudnya mau yang berapa juta gitu. 16 juta masih bilang murah. Iya, nah dia pembandingnya koko gua, kakak gua kan nikah. Dia bilangnya sewa kakak ipar gua aja yang cewek 26 juta katanya. Nah cuma setelah gua cari tahu 26 juta itu include banyak. 26 juta itu dapat gaun, dapat make up, dapat gaunnya berapa kali juga ya? Berapa kali pakai gitu, ada 4 apa 5 kali gitu. Iya. Nah gua tuh 16 juta tuh cuma gaun tok dan untuk sehari doang masih dibilang murah. Gua kalau sama make up gua 11 juta. Itu misah? Berarti kan total udah 27 juta. Itu pun cuma sekali pakai kan kakak gua kan berkali-kali itu untuk acara pemberkatan, untuk prewed. Apa itulah. Itu foto beda lagi. Nah makanya gua bilang anjir di total kan 27 juta jatuhnya lebih mahalan gua kan. Kok lu masih bilang murah sih? Itu kaget situ, masalah souvenir juga. Iya kayak aduh jangan itulah. Maksudnya kan gua tuh nyari souvenir tuh yang bisa dipakai. Karena kan kebanyakan orang kan paling kan sendok, garpu, kalau enggak gelas. Nah maksud gua ya udah itu bisa siapa sih yang inget gitu, inget sendok gelas gitu di rumah doang gitu. Nah ini gua pakai dompet. Cuma kan jarang orang Cina souvenir nikahnya dompet. Biasa kan gelas atau sendok garpu gitu. Paramis bagus tuh Win. Belum tahu. Enggak, paramis bagus tuh. Gelas enggak ada yang inget. Emang gak ada yang inget. Lah itu dikasih nama, emang akan ada orang yang gelas gitu. Dikasih nama tuh emang ada orangnya ketika minum gitu. Iya. Nikah dari rumah Cenda. Langsung dia langsung kepikiran wah gitu. Makanya banyak premis juga loh. Lumayan, cuma belum sempat diolah aja karena emang lagi puyeng banget, karena kan bukan cuma ngurus resepsi doang, ngurus persuratan juga. Persuratan bukan Cenda yang ngurus. Ya kan tetap gue terlibat Pak Yud. Maksudnya karena beda agama apakah lebih ribet lagi?
karena beda agama jadi lebih ribet lagi. Ngurus itu kan kayaknya emang ya kemana-mana, kayak maksudnya ke tempat ibadahnya, ke capilnya, kemananya gitu kan. Nah ini ditambah beda agama jadinya prosesnya lebih banyak lagi gitu, nambah. Lu jadi minta tolong ke kuil lu? Enggak, akhirnya ngikut agama cendah. Oh, lu pindah? Katolik, enggak pindah. Oh, Di Katolik ternyata boleh beda agama. oh boleh di Katolik. Makanya ngikut agama. Tapi kalau salah di Katolik tuh cerainya lebih mahal lagi tuh. Ya kan jangan sampai. Iya memang di Katolik bolehnya nikah cuma sekali seumur hidup kalau nggak Nah salah. iya makanya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sih yang seumur hidup. makanya lagi di tahap stres-stresnya, maksudnya bisa dibilang kayak banyakan waktu gua bengong sekarang tuh. Oh. Karena kerjaan jadi nggak fokus kan, nulis jadi nggak fokus. Bentar lagi juga mau show, 3-4 bulan lagi mau show. Mikirin ini, ngurusin ini tuh, nyari duitnya juga karena setelah dihitung-hitung kayaknya over budget gitu jadinya. Akhirnya show lu terkorbankan nggak dengan Kayaknya nikah yang terkorban. oh nikah ya lah Enggak lah dikorbanin. anjir. Kayaknya jadinya show ya tetap jalan walaupun dengan kemungkinan besar akan rugi gitu. Oh. Tapi ya tetap jalan. Kok bisa kemungkinan besar akan rugi? Karena yang ngelihat estimasi penjualan tiket sekarang ya emang masih lama sih, Iya, 3-4 bulan lagi, cuma nggak tahu, agak berat sih menurut gua. Ya cuma semoga aja enggak gitu. Nah, mudah-mudahan ketutup kan. Kan bilang kan ada aja rezeki orang mau nikah. Ya, Kayaknya sih benar tuh, gua dapat banyak insight soal itu juga, ada aja rezeki orang nikah. ada loh. Ada apanya? Ada dapat loh. Ada aja kerjaan mah lagi nggak yang padat banget, tapi lagi ada aja tiap bulan mah nggak pernah yang kosong banget gitu, pasti ada aja, entah nulis entah off air. Dari sebelum mau nikah ya itu ya. Dari awal tahun ini. Iya. Iya benar, ada aja. Iya kan. Kan gue sempet cerita juga tuh sama ya teman-teman kerjaan. Kayak dibukakan pintu itu Iya ya, katanya lu tenang aja Win, ntar mah pasti ada aja rezeki. Gue juga katanya pas nikah tuh juga kayak gitu, ntar aja syutingan apa pasti masuk sendiri Win katanya. Oh di agama tahu juga diajarin gitu ya. Nggak tahu. Semoga ya. Ya maksud gue, nah kan gue nggak terlalu mendalami agama juga, maksudnya ya itu kepercayaan gue aja, maksudnya agama tahu ya udah emang gue menganut agama itu, cuma gue nggak terlalu mendalami banget gitu, jadinya lebih ke, nah gue tuh punya prinsip goblok ini Pak Yud, gue tuh takut mati, tapi gue malas beribadah. Itu kekurangan gue kan. Nah tapi yang gue lebihin adalah sedekahnya. Jadinya dengan harapan mikirnya ketika gue ntar amit-amit meninggal nih, ada pertimbangan dari Tuhan gitu, oh dia sering sedekah kok walaupun malas ibadah gitu. Artis-artis yang gay juga gitu Pak. Nggak tahu ya gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Ada. Okay. Gitu. Dan show lu bulan apa sih? November, tanggal 19 November, garis bawah Jakarta. Tiket bisa dibeli di bit.ly/garisbawah-Jakarta. Ya, Tolong dapat sewa gedung 25 juta. Di mana itu? Teater Jakarta ya? Ini video tayang kapan? Karena gue belum bocorin. Malam ini. Bukan teater besar. Oh, ada di Jakarta. Ada di Jakarta pokoknya. Tapi masih ada kemungkinan, kan gue udah DP, udah ngelok, ada kemungkinan gue akan ganti tempat gitu. Mesti ngobrol sama Rizal dulu. Cuma di Jakarta doang? Cuma di Jakarta doang. Karena kalau tour biayanya Pak Yud, karena kan mesti nombok duit pribadi dulu gitu untuk beli tiket, untuk akomodasi segala macem gitu. Jadinya kayak udahlah Jakarta aja lah. Ini show ketiga. Show yang kedua kan Alinea kan? Alinea. Bedanya sama show ini apa bedanya sama show sebelumnya? Kalau ditanya bedanya apa ya? Kan dibilang special show kan. Di pikiran gua kata special show adalah itu
mendefinisikan seberapa spesial acara stand up show itu. Apa ini bahasa show lu yang kemarin kan spesial banget kan. Menurut gua aja spesial banget. Yang belum nonton Spesialnya silakan dalam apa? beli nonton download-nya. digital downloadnya di comika.id. Alinea itu spesial banget menurut gua. Karena ya itu tuh Erwin banget gitu. Nah mungkin akan kayaknya kurang lebih sama dengan Erwin banget dari segi pace, isi materi yang orang lain tuh nggak akan bisa. iya. Iya. Nah ya, tapi kayaknya materi kan kalau lo nonton HMI kayaknya materinya lumayan berbobot. Iya. Nah menuju Alinea tuh kayaknya udah lebih keringan-ringan. Nah yang garis bawah ini kayaknya lebih ringan lagi, nggak ada pembahasan yang berat sama sekali, nggak ada. Materi showroom bawa lagi nggak? Gue tuh sempat mikir kayak di Alinea tuh apa ya? Ini ada Londa. Oh Londa yang Lexus ya. Nah gue tuh selalu di show gue selalu ada plesetan tolol gitu. Ada nggak ya di garis bawah? Harus ada deh itu, tapi itu lucu. Nah tapi kan lucu kan karena kebangun di setlist materi, Pak ya belum tentu akan lucu lagi, makanya nggak tahu. Ya makanya gue secara pribadi ya UMA itu bukan perkenalan mungkin karena gue udah tahu lu ya, jadi UMA itu nggak terlalu spesial. Yang Alinea yang menurut gue itu. Justru banyak orang yang lebih suka UMA ya. Kalau gue Alinea Beda-beda ya gitu. Makanya ini ya doain aja mudah-mudahan lancar, show-nya banyak yang nonton. Amin. Di sini juga mudah-mudahan ada yang nonton show-nya Erwin nanti. Amin. Jadi bisa menutupi uang pernikahan buat Cenda dan Erwin. Tolong banget ini mah, tolong teman-teman. Win, thank you. Mudah-mudahan Thank you sukses. Pak Id. Amin. Thank you. Dah.